Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya meliput di mana adanya di Gang Nipah, posisi di Blok I. Blok I yang dikenal adalah Blok M, di mana adanya Gang Nipah 9. Nembusnya di Jalan Wijaya 1 adanya. Bisa Anda lihat posisinya seperti ini Gang Nipah. Kalau kita masuk ke dalam, seperti ini. Kita menuju keluar, di mana ada pintu gerbang yang ada. Dulu nggak seperti ini ya. Kita bicara kembali ke belakang. Bicara mengenai Gang Nipah. Pada saat 5 tahun sebelum adanya tempat di mana Gang Nipah ini rapi seperti ini, dulu masih agak kumuh, adanya dua manusia sosok mini, tapi sosok manusia mini ini bukan sejenis tuyul, tapi manusia mini adanya. Siapakah dia sebenarnya? Mari kita ikuti sama-sama kisah selengkapnya. Saudara, saat itu menjelang malam, jam menunjukkan 17:35 waktu Indonesia belahan barat, dikejutkan oleh dua sosok manusia mini yang disaksikan oleh salah satu warga yang kebetulan sedang masuk di mana adanya perumahan yang ada. Di sini memang tempat aktif buat lalu lalang orang-orang yang tinggal ada di penduduk yang ada di dalam sana. Pada saat orang tersebut menyaksikan kedua orang mini yang sedang bolak-balik di gang sini, beliau merasa heran dengan adanya manusia mini yang sedang bolak-balik tanpa arah. Bolak-balik di gang sini yang namanya Gang Nipah. Lantas seorang tersebut merasa penasaran, ditanyalah salah satu manusia mini tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf, saya numpang nanya. Apakah Anda orang sini? Setahu saya tidak mengenal adanya kalian berdua di sini. Dari mana asal kalian? Kata si bapak mengatakan demikian. Lantas si makhluk tersebut tiba-tiba menyatu jadi satu wujud orang, tadinya dua orang. Nah, disitulah membuat si orang tersebut lari terbirit-birit, merasa kaget adanya orang tersebut, tadinya dua, menyatu jadi satu. Belum sempat dijawab si bapak itu langsung kabur masuk ke dalam, di mana adanya penduduk berada. Lantas beliau ngobrol-ngobrol dengan sesepuh yang ada di dalam, kebetulan nggak jauh dari musola. Diceritakan dengan kronologinya setelah salat maghrib, lantas seorang sesepuh beranjak dari tempat di mana adanya tempat musola. Diajaklah beliau dengan saksi mata, sehingga para warga beberapa orang mengikutinya. Lantas sesepuh mengatakan, gimana Pak? Ini gang sini Pak. Lantas si sesepuh berdiam sejenak, komat kamit entah berdoa apa. Tiba-tiba tak lama kemudian si sesepuh mengatakan, betul adanya. Dia masih ada di sini. Dia tidak lepas dari bangsa jin yang menyerupai manusia mini. Lantas si saksi pertama mengatakan, Pak sesepuh, yang bikin saya heran, tadi kan dua orang manusia mini. Begitu ditanya, dia menyatu, satu badan, jadi dari satu orang. Itu yang bikin saya kaget, saya lari. Tadinya saya takut juga, tapi penasaran. Begitu saya tanya, dia menyatu. Itu yang bikin saya bingung dan merasa takut. Ya, betul, kata seorang sesepuh mengatakan, dia masih ada di sini. Saya akan kontak dengan dia lagi, supaya dia muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia mini. Muncullah kau. Saya tahu adanya kau masih ada di sini. Saya mau bertanya dengan kau. Tiba-tiba si manusia mini muncul berdua.
bukan satu orang, seperti yang dikutip oleh orang pertama, bahwasanya orang dua bisa menyatu jadi satu badan. Siapa kau sebenarnya? Kata si sesepuh mengatakan demikian. Si orang pertama, saksi pertama merasa dikejutkan, tiba-tiba dia muncul lagi, menjadi dua orang lagi. Lantas sesepuh melanjutkan pembicaraan. Dari mana asal kalian? Lantas si jin itu tertawa terbahak-bahak. Kami adalah dari pohon besar yang ada di Bogor. Apakah kalian tahu di mana adanya 1 kilometer dari taman di mana adanya alun-alun Bogor yang ada? Lantas sesepuh bertanya kembali, kenapa kalian ada di sini? Di sini adalah gang aktif untuk lalu lalang orang-orang yang pulang ke rumah. Kata si sesepuh mengatakan demikian. Kami sedang berjalan-jalan. Kami tidak lepas dari memiliki majikan. Kata si manusia kerdil mengatakan demikian. Apa maksud Anda dibilang majikan? Kata si sesepuh mengatakan demikian. Lantas si satu manusia ini menjawab, memberikan satu penjelasan dengan lugas. Begini Pak, kami tidak lepas dari dedemit yang ada di Bogor sana. Kami memiliki majikan yang ada di Jakarta. Bahwasanya tidak lepas mereka bersekutu dengan saya, dengan kelompok-kelompok bangsa saya. Kami tidak lepas daripada dedemit yang ada, memang menyerupai manusia kerdil. Mereka banyak manusia-manusia yang bersekutu dengan kami memperkaya diri. Di sanalah tempatnya. Di pohon besar yang tidak lepas dari 1 kilo dari stasiun yang ada di taman tersebut. Dari taman Bogor yang ada kurang lebih 1 kilo. Disitulah di tempat kami berada di pohon besar. Banyak manusia-manusia yang bersekutu dengan kami, memuja ingin memperkaya diri. Tapi bentuk kami adalah manusia mini, bukan makhluk-makhluk yang lain seperti babi ataupun monyet. Kata si manusia mini mengatakan demikian. Lantas sesepuh mengatakan, siapa majikan kalian? Lantas mereka tertawa terbahak-bahak. Kami tidak bisa memberikan tahu, karena kami adalah amanah dari pemiliknya. Lantas sesepuh mengatakan, kalau memang kamu tidak mau menjawab, saya bisa saja mengetahuinya. Tolong, pindah dari tempat sini, di sini tempat aktif buat jalan manusia. Nanti kamu akan iseng. Bahkan karena hubungannya dengan masalah ngiprit, tidak lepas dari masalah nyawa. Nanti kalian akan mengambil nyawa seseorang yang tidak bersalah. Lagi-lagi si makhluk itu, makhluk kerdil itu tertawa terbahak-bahak. Si bapak tua tahu aja memang kami lagi mencari korbannya. Di sini enak, banyak orang lalu lalang. Kalau dapat satu orang aja bagus. Lantas tiba-tiba si sepuh ingin menyudahi karena sudah tahu jelas bahwasanya dengan adanya dua manusia kerdil sedang mencari korbannya. Disitulah sesepuh melemparkan sejadah yang ada di pundaknya. Sejadah itu meliuk-liuk bagaikan punya nyawa, melempar kedua makhluk mini tersebut ke atas ke awang-awang, dikembalikan di mana adanya pohon besar yang ada di Bogor, 1 kilo dari taman di mana bila adanya taman stasiun Bogor yang ada. Disitulah lantas begitu sejadah kembali kepada sesepuh dalam arti kata bahwasanya sesepuh sudah berhasil mengembalikan dedemit tersebut. Tiba-tiba ada manusia nongol. Hai, manusia, kenapa kau kembalikan anak buah saya yang berdua itu? Manusia mini. Sesepuh sudah tahu adanya bahwa dia tidak lepas dari majikannya yang memiliki pesugihan yang ada. Lantas saksi mata pertama mengatakan, itu siapa? Itu tidak lepas dari bosnya.
Dia orang pelaku yang ngiprit. Yang saya lempar saya kembalikan di mana adanya pohon besar di Bogor. Dua orang mini itu wujudnya sebetulnya itu hal demit. Nah orang ini, inilah bosnya, majikannya, wujud manusia mini. Kalau saya saja bisa mau jahat sama dia, saya bakar hidup-hidup manusia mini tadi. Dialah yang terbakar. Siapapun yang ngiprit. Tangan kanannya adalah makhluk gaib yang menjalankan tugas. Dia yang terbakar. Bukan dia yang terbakar. Tapi dia yang baru nyampe di sini manusia aslinya. Dia yang akan mati. Kenapa? Nyawanya si dedem itu adalah nyawanya dia. Orang ngiprit seperti itu. Lantas saksi pertama, serem juga ya sesepuh. Ya begitu. Makanya saya lempar ke sana biar pemiliknya hadir. Nah disinilah lantas sesepuh mengutarakan kembali kepada si pemiliknya, yaitu majikan orang yang pelaku ngiprit. Bapak, Anda juga manusia seperti saya. Apakah Anda tidak sadar adanya kita manusia? Anda sudah dipecundangi, sudah diracuni oleh hal-hal gaib. Sehingga Anda dengan mudah bersekutu dari bangsa-bangsa gaib yang ada. Buat apa Anda memiliki kekayaan dengan cara ngiprit? Nauzubillah min dalik, kata sesepuh mengatakan demikian. Manusia tua, tidak usah ngatur-ngatur saya, tidak usah menasihati saya tahu adanya itu. Lantas sesepuh berbicara kembali. Anda sudah mengetahui adanya bahwa ngiprit itu salah. Orang hidup ini makan satu piring pun udah kenyang. Buat apa punya harta banyak-banyak tidak dibawa mati? Kau tahu orang meninggal seperti apa? Tanyakan kapan yang dibawa. Nyala dari sini. Kalau Anda tidak suka dengan adanya kami memberikan nasihat pada Anda. Tapi perlu Anda ketahui. Kalau Anda kepingin sadar kembali kepada Allah. Saya akan bantu Anda memisahkan Anda dengan hal yang gaib. Supaya Anda aman. Saya tahu adanya Anda takut dengan adanya perjanjian. Kalau Anda terpisah dari mereka, nyawa Anda yang akan melayang dan harta Anda akan hilang. Kata sesepuh mengatakan demikian. Tahu apa kamu, orang tua? Tidak mungkin. Memang itu saya sudah perjanjian. Kalau saya terpisah hubungan dengan mereka, nyawa saya lah yang melenyap termasuk harta benda saya. Bagaimana dengan keluarga saya yang di rumah? Kata si manusia ngiprit mengatakan demikian. Sudahlah, Pak. Saya akan membuktikan, saya akan bantu Anda, saya akan pandu Anda, saya akan ruqyah Anda supaya terlepas dari gangguan-gangguan gaib dengan tujuan untuk melepaskan hubungan Anda dengan yang gaib. Supaya nyawa Anda insya Allah aman, harta Anda yang ada akan aman. Lantas si orang tersebut merasa bingung, berpikir, lantas berbicara. Apakah bisa dibuktikan? Kata si orang yang mengatakan demikian, lantas sesepuh kembali memberikan satu penjelasan. Ya, saya akan buktikan. Apakah Anda siap? Atau bahkan syuha kembali kepada Allah. Jangan sampai Anda sebelum bertobat, ajal menjemput. Nauzubillah. Jangankan Anda berharap masuk surganya Allah. Jasad Anda pada saat meninggal tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini. Lantas orang tersebut ikhlas karena Allah, bersujud. Ya Allah, ya Rabbi, kalau memang itu betul, orang yang saya hadapi adalah orang warga sini, saya akan bertobat padamu, saya ikhlas karena Engkau ya Allah. Disitulah sesepuh lantas memegang bagian kepalanya. Orang tersebut langsung teriak histeris, merasa kaget, mengangkat segala hal-hal yang gaib yang ada dalam tubuhnya. Sudahlah Pak, sudah aman. Bapak sudah normal seperti sedia kala. Apakah Bapak seorang Muslim sebelumnya? Lantas orang tersebut mengatakan, betul Pak, seorang Muslim. Alhamdulillah Pak, saya benar-benar ikhlas Bapak karena syuha. Saya tidak akan mengulangi lagi. Apa betul Pak, saya aman? Kata orang tersebut mengatakan demikian. Lantas seorang tersebut mengatakan, insya Allah aman Pak. Sudahlah, Bapak kembali lagi ke rumah, temui keluarga. Jagalah salat 5 waktu ya. Jangan terulang lagi. Insya Allah aman Pak. Dia tidak akan berani, dia akan bingung menemui Bapak. Karena sudah saya pagar, kata si sesepuh mengatakan demikian.
Lantas mereka saling berjabat tangan. Demikianlah saudara, cuplikan demi cuplikan yang kami kupas dan kami jabarkan untuk Anda semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.